Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di perkuliahan minggu yang ke-10. Pertemuan kita pada minggu yang ke-10 ini akan membahas mengenai perilaku produsen terkait dengan biaya produksi. Di pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas mengenai konsep dasar biaya produksi. Jadi diharapkan para peserta kuliah nanti bisa menjelaskan ya konsep dasar biaya produksi. Kemudian yang kedua kita akan membahas terkait dengan berbagai ukuran yang sering kita gunakan kalau kita membicarakan tentang biaya produksi. Dalam kaitan ini nanti setiap peserta kuliah diharapkan mampu menjelaskan berbagai ukuran biaya produksi, bicara mengenai karakteristiknya, terus bagaimana keterkaitan antara ukuran-ukuran biaya produksi tersebut terhadap keputusan bisnis yang akan diambil oleh seorang pebisnis ya. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang bagaimana perilaku si produsen atau perilaku pebisnis itu terkait dengan penggunaan biaya produksi dalam rangka memastikan ketercapaian dari tujuan proses produksi yang dijalankan oleh perusahaannya. Nah, kita mulai dengan mengajukan pertanyaan yang sederhana. Mengapa seorang pebisnis itu harus memahami biaya? Maksud saya adalah biaya produksi. Ingatlah bahwa ketika nanti Anda menjalankan bisnis, ketika nanti Anda menjalankan perusahaan, atau ketika nanti Anda bekerja di perusahaan, ingatlah bahwa tujuan ekonomi perusahaan yang Anda jalankan itu, tujuan ekonomi bisnis yang akan Anda jalankan itu adalah untuk memperoleh keuntungan. Dan keuntungan yang akan Anda capai adalah keuntungan yang menurut prinsip ekonomi adalah keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang maksimal. Ingat bahwa keuntungan ini secara definisi kita sudah sangat memahami itu adalah selisih antara penerimaan usaha atau penerimaan perusahaan dengan pengeluaran perusahaan. Jadi besar kecilnya keuntungan bisnis ditentukan oleh seberapa besar penerimaan bisnis, berapa besar penjualan bisnis, dikurangi dengan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan bisnisnya. Semakin besar penerimaan usaha, ya, dan mengelola biayanya dengan baik, maka perusahaan itu akan memperoleh potensi untung yang lebih besar. Itu adalah alasannya kenapa para pebisnis itu diperhadapkan pada kondisi bagaimana mereka harus mengelola biayanya seefisien mungkin. Mengelola biayanya seefisien mungkin sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Itulah alasannya mengapa Anda sebagai calon pebisnis itu harus memahami betul karakteristik biaya. Bagaimana Anda mengelola biaya? Bagaimana Anda memanage biaya? Sehingga nanti di setiap proses produksi yang Anda jalankan itu Anda akan mampu melaksanakannya pada kondisi biaya yang efisien. Untuk itulah Anda harus memahami betul karakteristik biaya, bagaimana cara mengelola biaya yang efisien. Nah, kalau kita kembali lagi lebih detailnya, ada keterkaitan antara penerimaan bisnis atau total revenue atau pendapatan, total pendapatan perusahaan, total cost atau biaya total perusahaan, dan profit atau keuntungan perusahaan, kita akan buat demikian. Pendapatan itu kita artikan adalah jumlah yang diterima perusahaan untuk penjualan outputnya. Perusahaan menghasilkan produk yang bisa dia jual. Produk yang dia hasilkan itu dia jual ke pasar. Hasil penjualan produknya atau outputnya
dia akan memperoleh sejumlah uang. Sejumlah uang itulah yang kita sebut namanya dengan penerimaan. Maka secara matematika sederhana, penerimaan itu adalah total revenue akan sama dengan jumlah barang yang dia jual dikalikan dengan harga jual barang tersebut. Apabila di pasar nanti kita akan belajar mengenai jenis dan karakteristik pasar. Kalau pasarnya adalah pasar persaingan sempurna, maka perusahaan itu tidak bisa mempengaruhi harga. Harganya akan tetap di pasar. Oleh karena itu, penerimaan perusahaan itu sangat tergantung kepada seberapa banyak pebisnis itu mampu menjual produknya di pasar. Jadi kalau pada kondisi pasar persaingan sempurna, penerimaan itu akan selalu berbanding lurus dengan penjualannya, ya. Di sisi yang lain ada tadi total biaya atau biaya total. Ini adalah semua pengeluaran yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan outputnya. Kalau dia menghasilkan output dan yang sampai menjualnya, berarti adalah semua biaya yang dia keluarkan, mulai dari membeli inputnya, mengolah input menjadi output, dan mendeliver output yang dihasilkan ke konsumennya. Maka nanti akan kita pelajari secara umum, total biaya itu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nanti kita akan lihat, ya. Biaya total itu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Ada juga nanti konsep biayanya adalah kita nanti akan membaginya berdasarkan pengakuan biayanya. Ada nanti biaya yang kita akui, kemudian yang kita keluarkan secara eksplisit, itu nanti kita sebut namanya dengan biaya yang kita sebut dengan biaya eksplisit, ya. Nanti ada juga biaya implisit. Biaya yang bebannya kita akui, tetapi besar biayanya tidak kita catatkan secara eksplisit. Itu namanya biaya implisit. Nanti akan lihat, ya. Jadi berdasarkan hal tersebut akan ada namanya biaya eksplisit dan biaya implisit. Maka total biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan itu terdiri dari biaya implisit dan biaya eksplisit. Apakah biaya implisit dan apakah biaya eksplisit, kita akan bahas nanti. Namun yang penting adalah saya perlu menyampaikan pada bagian awal perkuliahan kita ini bahwa keuntungan perusahaan itu adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya. Semakin besar selisih di antara total penerimaan dengan total biaya, maka kita katakan perusahaan itu akan memperoleh keuntungannya. Jadi supaya keuntungannya maksimum, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Dia harus mampu memperoleh penerimaan yang maksimal, kemudian dia mengeluarkan biaya yang minimal. Maka dengan cara seperti itu, kita sekarang masuk pada pemahaman secara matematis, kita katakan demikian. Keuntungan itu adalah pendapatan total perusahaan dikurangi dengan biaya totalnya. Keuntungan sering juga disebut orang dengan laba. Jadi laba itu adalah selisih antara total pendapatan atau total penerimaan dikurangi dengan total biayanya. Perusahaan itu akan memperoleh untung jika total penerimaannya lebih besar dari biaya totalnya. Sebaliknya, perusahaan itu akan rugi jika pendapatan totalnya lebih kecil dari biaya totalnya. Dan perusahaan itu tidak untung, tidak rugi, atau pada saat keuntungannya sama dengan 0, itu pada saat pendapatan totalnya itu sama dengan biaya totalnya. Jadi sebetulnya setiap perusahaan itu akan ada 3 kemungkinan. There are 3 possibilities.
yang akan dihadapi oleh perusahaan, oleh pebisnis ketika dia menjalankan perusahaannya, ketika dia menjalankan bisnisnya. Possibilities yang pertama adalah dia mendapatkan untung. Jika memang pendapatan total dia lebih besar dari biaya totalnya. Pebisnis akan mengalami kerugian jika pendapatan totalnya lebih rendah dari biaya totalnya. Dan pebisnis tidak untung, tidak rugi jika pendapatan totalnya sama dengan biaya totalnya. Maka esensi dasar yang harus kita ingat dalam mengelola bisnis ini adalah, ayo mari kita mengelola biaya kita dengan baik. Mari kita memastikan bahwa kita mengelola semua proses produksi kita itu dengan baik. Kita kelolalah perusahaan kita kelola bisnis kita pada kondisi yang efisien. Di sisi yang lain, dari sisi penerimaan, pesannya adalah kita harus memastikan bahwa apa yang kita hasilkan itu memang akan ada proses konsumennya, akan ada pembelinya. Maka selalu saya katakan adalah hasilkanlah produk yang bisa Anda jual. Jangan sebaliknya ya, jangan jual produk yang bisa Anda hasilkan. Itu selalu. Karena dengan prinsip yang tadi adalah hasilkanlah produk yang bisa Anda jual, itulah sebetulnya menggambarkan ada kepastian total penerimaan. Ini ya, clear bagian awal dari pemahaman kita tentang bagaimana kita mengelola bisnis itu dari pola pikir yang sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat dasar, sangat-sangat fundamental. Mengelola biaya dan juga harus mengelola penerimaan kita. Oleh karena itu kita sekarang bicara mengenai bagaimana kita mengelola biaya produksi perusahaan kita. Mari saya mulai dengan memberikan pemahaman bahwa aspek yang harus Anda kelola itu adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, semua biaya produksi yang dikeluarkan oleh pebisnis untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang dia kelola adalah biaya, baik itu biaya yang sifatnya eksplisit maupun biaya yang implisit. Ini yang selalu di dalam konteks keseharian kita menjalankan bisnis. Banyak di antara kita berbisnis ini selalu lupa tentang biaya implisit. Kita selalu memperhitungkan dengan biaya eksplisit, padahal sebetulnya ada biaya-biaya yang kita keluarkan tapi tidak kita bebankan dalam biaya produksi kita. Selama ini kita banyak bicara mengenai biaya eksplisit, itulah biaya yang Anda keluarkan, yang Anda bebankan. Karena apa? Karena biaya yang Anda keluarkan itu betul-betul real dikeluarkan oleh perusahaan. Eksplisit. Diakui dengan jelas, dicatatkan dengan jelas, dan dikatakan biaya itu betul-betul mengurangi isi dompet Anda. Itu dia. Maka dikatakan, oh saya biaya eksplisit. Misalkan Anda membayar gaji pegawai, itu biaya eksplisit Anda keluarkan setiap bulan. Anda membayar, katakanlah Anda membeli bahan baku. Anda membeli bahan baku, berarti Anda mengeluarkan biaya membeli bahan baku. Itu kita katakan dengan biaya eksplisit. Anda menjalankan bisnis Anda, kemudian Anda harus menyewa, misalkan menyewa tempat, maka Anda menyatakan biaya keluar. Tetapi ada juga biaya-biaya yang Anda keluarkan sebetulnya, tetapi Anda tidak secara langsung pengeluaran itu menyebabkan Anda harus mengeluarkan uang. Ya.
Ini yang kita katakan biaya implisit, itu biaya input yang tidak memerlukan pengeluaran uang secara langsung oleh perusahaan. Seperti apa misalkan? Misalkan Anda itu menjalankan bisnis. Menjalankan bisnis di rumah Anda sendiri. Anda menggunakan sebagian dari rumah Anda sebagai tempat bisnis Anda. Anda tidak mencatatkan biaya sewanya dalam pengeluaran yang harus Anda tanggung. Karena Anda menganggap ini kan rumah saya sendiri, saya tidak memerlukan ada biaya sewa. Padahal sebetulnya kalau seandainya Anda tidak berusaha di situ, Anda berusaha di tempat lain, harus menyewa gedung, atau menyewa tempat bisnis, karena Anda harus mengeluarkan bisnis, mengeluarkan uang. Tapi oleh karena Anda menggunakan aset Anda sendiri, Anda tidak memperhitungkannya sebagai pengeluaran. Itu yang disebut dengan biaya implisit. Misalnya Anda tadi bicara misalnya Anda bekerja dalam katakanlah perusahaan atau bisnis yang bergerak dalam bidang jual beli misalkan. Yang memerlukan transportasi penghantaran misalkan. Anda memerlukan modul sendiri, gitu ya. Anda tidak catat biaya pengeluarannya. Anda mengeluarkan motor Anda sendiri, tidak Anda catat. Karena Anda bilang, itu kan ini kan aset saya sendiri, ini kan barang saya sendiri, sehingga tidak dicatatkan. Anda harus mengeluarkan uang, itu Anda katakan biaya eksplisit. Anda mengakuinya itu sebagai pengeluaran, tapi Anda tidak mengeluarkan uang untuk itu. Nah, ini yang kecil banyak terjadi. Terutama bisnis-bisnis keluarga. Di bisnis-bisnis keluarga sering sekali pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya kita catatkan di dalam pengeluaran perusahaan kita tidak kita catatkan. Karena kita anggap, loh ini kan milik saya sendiri. Contoh misalkan, Anda berbisnis, orang tua Anda berbisnis, terus Anda membantu orang tua Anda menjalankan bisnisnya, Anda kan tidak minta gaji. Anda kan tidak minta gaji, sehingga pengeluaran bisnis yang dijalankan oleh orang tua Anda yang seharusnya harus mencatatkan pengeluaran gaji atas Anda, tapi tidak dicatatkan. Itu namanya kan biaya implisit. Jadi banyak terjadi sebetulnya bisnis-bisnis keluarga gitu ya, yang dikelola secara sangat sederhana, memanfaatkan aset sendiri, memanfaatkan sumber daya sendiri, itu biasanya jarang sekali mencatatkan biaya implisit. Sehingga selalu merasa bahwa selalu bisnis keluarga itu yang dikelola secara sederhana ya, biasanya selalu merasa untung, padahal sebetulnya tidak untung. Karena apa? Ada biaya yang seharusnya dikeluarkan, yang seharusnya harus dicatatkan, yang seharusnya harus ditanggung perusahaan, tapi tidak dicatat. Oleh karena itulah nanti harapan saya ke depan, jikalaupun Anda nanti merencanakan, Anda akan merunning your own business, tolonglah dicatatkan. Jangan hanya mencatatkan biaya eksplisit ya, juga harus mencatatkan biaya implisit. Sehingga pesan saya di sini adalah biaya eksplisit dan biaya implisit itu akan menentukan penghitungan laba rugi perusahaan. Jadi nanti Anda ketika menjalankan bisnis, tolong semua dicatatkan ya. Tolong semua dicatatkan. Semua pengeluaran yang betul-betul pengeluaran itu dalam rangka memastikan pengelolaan bisnismu harus dicatatkan. Atas dua dasar itu, maka kita sekarang akan masuk kepada konsep pemahaman mengenai keuntungan. Ada dua konsep keuntungan yang harus Anda pahami dengan baik. Satu ada namanya dengan laba ekonomi, satu lagi namanya dengan laba akuntansi. Laba ekonomi ini adalah satu konsep yang mengukur keuntungan perusahaan. Di mana perusahaan itu memperhitungkan semua biaya yang dia keluarkan. Baik itu biaya eksplisit maupun biaya implisit. Sehingga laba ekonomi itu akan dihitung dengan cara pendapatan total
dikurangi dengan biaya eksplisit, dikurangi dengan biaya implisit. Di sisi yang lain, laba akuntansi itu ada, atau sering juga disebut nama laba usaha itu adalah satu konsep yang mengukur keuntungan perusahaan di mana perusahaan hanya memperhitungkan biaya eksplisitnya saja. Hanya memperhitungkan biaya eksplisit, tidak memperhitungkan biaya implisit. Sehingga laba akuntansi atau laba usaha itu dinyatakan secara matematik adalah total pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit. Jadi pembeda di antara dua konsep ini, laba ekonomi dengan laba akuntansi, itu adalah bicara mengenai bagaimana perusahaan itu memperlakukan biaya implisitnya. Jika biaya implisit itu diperhitungkan sebagai bagian dari biaya, maka itu namanya laba ekonomi. Jika biaya implisit itu tidak diperhitungkan dalam menghitung laba, itu disebut dengan laba akuntansi. Kalau sekarang kita bandingkan, mana yang lebih besar, laba ekonomi atau laba akuntansi? Oleh karena laba ekonomi memperhitungkan biaya eksplisit, sementara laba akuntansi tidak memperhitungkan biaya implisit. Maka secara matematik, saya boleh katakan laba ekonomi selalu lebih kecil dari laba akuntansi. Jadi kalau Anda menjalankan bisnis hanya mencatatkan biaya eksplisit, maka laba yang akan Anda peroleh akan kelihatan lebih besar dibandingkan dengan laba ekonomi. Karena apa? Ada pengeluaran yang seharusnya Anda harus perhitungkan, yang Anda harus catat, tapi Anda tidak perhitungkan, Anda tidak catatkan. Sehingga kelihatannya bisnis yang Anda jalankan itu memiliki laba yang lebih besar. Itulah yang saya katakan tadi dalam bisnis-bisnis keluarga yang sederhana, di mana ada biaya implisit yang tidak diperhitungkan, akan selalu merasa bahwa bisnis mereka itu selalu untung. Padahal tidak sebetulnya. Contoh misalnya saya katakanlah demikian ya, Anda menjalankan bisnis di rumah gitu ya, bisnis online misalkan. Bisnis online kan, biaya yang akan Anda hitungkan biasanya hanya biaya eksplisit. Anda tidak menghitungkan, Anda tidak berhitung biaya utilitiesnya, biaya listrik, bahkan biaya telepon, bahkan gaji Anda, bahkan sewa, atau bahkan apa saja. Sehingga Anda merasa bahwa bisnis online yang Anda jalankan untung. Padahal sebetulnya jikalau Anda memperhitungkan seluruh biaya itu, baik yang eksplisit maupun yang implisit, Anda akan terkejut. Oh ternyata laba saya tidak sebesar ini, atau bahkan Anda rugi. Beberapa kali saya menjalankan bisnis online ini memang kelihatan sekali. Karena saya tidak menghitung biaya implisit itu secara baik, saya merasa untung. Sehingga menyebabkan saya menjadi euforia keuntungan. Padahal sebetulnya ketika Anda memperhitungkan biaya eksplisit dan biaya implisit, Anda akan masuk ke dalam fakta, Anda masuk dalam kenyataan, ya Anda harus melakukan perubahan banyak dalam bisnis Anda ya. Jadi bisnis online yang dikelola dari rumah sendiri, yang belum memperhitungkan biaya listrik karena ditanggung oleh katakanlah pihak keluarga, ya. Kemudian Anda katakanlah menggunakan handphone dari biaya telepon dari rumah, Anda tidak memperhitungkan biaya sewa, Anda tidak memperhitungkan biaya transportasi Anda mengantarkan pesanan pelanggan Anda dari rumah ke JNE misalkan, Anda tidak memperhitungkan biaya itu.
Sehingga kelihatan laba bisnis online kita kan besar. Sebetulnya kalau saya bisa menduga, jika diperhitungkan ini secara baik, laba yang diperoleh oleh bisnis online sebetulnya tidak sebesar yang ada sekarang. Kalau dalam ukuran size usaha yang kecil ya, Dan biasanya menurut hemat saya dengan adanya perlakuan penghitungan biaya seperti ini yang menciptakan pemahaman tentang laba itu menyebabkan banyak pebisnis online ini kurang memperhitungkan dengan baik pengelolaan bisnisnya. Maka kedepannya di tantangan kita sekarang menjalankan bisnis online, saya fokus memberikan pemahaman bahwa ayo perhitungkan semua biaya, sehingga nanti kita akan masuk kepada fakta, oh ternyata saya harus mengelola biaya saya lebih baik lagi. Saya harus mengelola penerimaan saya lebih baik lagi. Dan pada gilirannya, saya harus mengelola keuntungan saya lebih baik lagi. Ini pesan saya terkait dengan bagaimana kita memaknai laba ekonomi dengan laba akuntansi. Nah, dengan cara seperti itu, maka saya sekarang secara visualisasi, saya akan menjelaskan dulu bagaimana pola pikir seorang akuntan dengan pola pikir seorang ekonomis mengenai perusahaan. Dikaitkan dengan perlakuan atas biaya dan pengakuan atas keuntungannya. Kalau kita bicara mengenai akuntan, biasanya mereka memandang biaya itu hanya dari explicit cost-nya saja. Explicitnya cost-nya saja. Sehingga kita bisa katakan, nanti akan kita dapatkan accounting profit, keuntungan akuntansi, yaitu adalah total revenue dikurangi dengan explicit cost. Berarti akuntan itu tidak memperhitungkan implicit cost ya. Tidak memperhitungkan implicit cost. Bagaimana ekonomis? Seorang ekonom memandang perusahaan. Ekonomi itu memandang perusahaan itu adalah dia memperhatikan dua jenis biaya yang tadi. Explicit cost diperhitungkan dan dicatatkan sebagai pengeluaran perusahaan. Hal yang sama untuk implicit cost. Sehingga total cost yang diperhitungkan oleh seorang ekonom atau ekonomis itu adalah explicit cost plus implicit cost. Kalau kita punya revenue, maka revenue kita ini adalah selisih antara revenue ini akan mengcover bukan hanya explicit cost, namun juga implicit cost. Maka kita bukan economic profit. Economic profit. Jadi economic profit itu adalah revenue minus explicit cost and implicit cost. On the other hand, accountant itu berpikir demikian. Accounting profit itulah revenue minus explicit cost. Bisa dilihat sekarang. Maka akan selalu terjadi keuntungan akuntansi itu selalu lebih besar dari keuntungan ekonomi. Jadi nanti kalau Anda menjalankan bisnis, terutama di era sekarang bisnis online ya, karena ada banyak perilaku bisnis kita menjalankan bisnis online tidak memperhitungkan implicit cost, maka kita selalu merasa profit kita itu besar. Sementara sebetulnya profit kita itu lebih kecil. Karena apa? Karena kita tidak menghitung implicit cost ya. Jadi pesan saya ke depannya ketika kita memulai menjalankan bisnis online kita dan memahami betul perkara-perkara tentang ekonomi ini, saya mengharapkan Anda sudah mulai harus berubah paradigma tentang perlakuan Anda terhadap biaya ya. Karena apa? Kalian perhatikan ketika Anda merasakan accounting profitmu lebih besar, ya kan? Anda merasa Anda kan mengelolanya dengan baik. Tapi ketika kita bicara ekonomi profit, ternyata untung saya tidak seperti ini. Saya harus mengelola lebih baik lagi bisnis saya. Jadi kalau kita bicara lebih lanjut, misalnya adalah dalam pengertian orang ekonomi itu adalah explicit cost dan implicit cost itu bicara mengenai total opportunity cost kita.
ada biaya kesempatan. Contoh seperti yang tadi misalkan, ya Anda misalkan cerita saja nih, Anda melakukan bisnis online, Anda menggunakan salah satu ruangan di rumah Anda gitu ya, Anda tidak menghitung itu, sehingga Anda tidak menghitung sebagai biaya sewa. Coba Anda bayangkan, jika ruangan itu Anda sewakan ke orang lain, karena Anda memperoleh revenue atas itu. Anda memperoleh revenue atas itu. Untuk itulah kita selalu berharap ke depannya sekali lagi adalah, yuk kita kelola bisnis kita dengan baik dengan cara apa? Paling sederhana. Perhitungkan semua biaya-biaya yang seharusnya yang Anda sudah keluarkan agar Anda bisa mendapatkan fakta, mendapatkan bukti, mendapatkan data yang benar tentang bagaimana sebetulnya how do you run your business gitu ya. Nah, mari sekarang kita bicara pada bagian yang berikutnya mengenai berbagai ukuran biaya. Ketika Anda menjalankan satu proses produksi, ketika Anda menjalankan bisnis, Anda akan mengeluarkan berbagai banyak biaya, yang tadi saya ketemu ada namanya biaya eksplisit, ada biaya eksplisit gitu ya. Maka kalau itu kita bagi kepada kategori biaya, maka kita sederhana sebetulnya bisa membaginya menjadi dua, biaya tetap dan biaya variabel. Sekali lagi, total biaya yang harus dikeluarkan oleh pebisnis atau produsen dalam menjalankan bisnisnya itu terbagi atas dua, biaya tetap dan biaya variabel. Apa yang kita sebut dengan biaya tetap? Ini adalah satu jenis biaya di mana besar kecil biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini tidak tergantung kepada jumlah output yang dihasilkan oleh pebisnis. Sementara biaya variabel ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang jumlahnya bertambah atau berkurang sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Jumlah output dihasilkan. Mari kita buat contoh salah satu yang paling gampang misalkan, biaya tetap. Mari kita mulai contoh di bisnis online gitu ya. Katakanlah Anda berlangganan misalkan penggunaan internet. Satu provider tertentu, kalau kita menyebut nama gitu ya. Anda sudah membuat paket yang Anda beli gitu kan, pakai sistem paket. Jadi berapapun volume penjualan Anda, berapapun produksi yang Anda gunakan, yang Anda hasilkan dan Anda jual gitu ya, biaya paket Anda untuk biaya internet kan tidak berubah. Kecuali Anda merubah pola langganan paketnya, gitu ceritanya. Misalkan katakanlah Anda menyewa satu gedung. Anda menghasilkan katakanlah mie ayam. Ambil contoh kata mie ayam saja gitu ya. Anda menyewa satu gedung, satu tempat, satu lokasi gitu ya. Jadi Anda menyewa di sana katakanlah 1 tahun sekian gitu ya. Kemudian berapapun mie ayam yang Anda jual, sepanjang Anda menjalankan bisnis Anda di tempat itu, biaya sewanya kan tidak berubah 1 tahun itu karena Anda kan sudah paket 1 tahun. Itu yang kita sebut namanya dengan biaya tetap. Sementara biaya variabel ini adalah besar kecilnya itu tergantung kepada output yang Anda hasilkan. Seperti apa misalkan katakanlah ketika Anda menghasilkan mie ayam tadi gitu ya. Mie ayam tadi kan Anda harus membeli namanya dengan tepung terigu karena Anda menghasilkan mie gitu ya. Anda harus daging gitu ya. Kemudian iyalah kan mie ayam pakai daging ayam gitu ya. Kemudian yang bumbu-bumbu yang lain kan. Kalau semakin banyak penjualan mie ayam Anda, katakanlah kalau Anda jual sekarang ini 100 mangkok, Anda butuh 5 kg ayam gitu kan. Nah sekarang kalau mie ayam Anda naik menjadi katakanlah 150 mangkok, kan tentunya Anda kan harus menambah ayamnya juga. Harus menambah tepung terigu juga supaya Anda bisa mengolah tepung terigu menjadi mie. Ya kan? Anda harus beli bawang goreng juga lebih banyak. Bumbu-bumbu juga lebih banyak.
Nah, itu yang disebut dengan biaya variabel. Ya, biaya variabel. Jadi biaya tetap dan biaya variabel, sehingga biaya perusahaan yang Anda tanggung itu sebetulnya terdiri dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, maka biaya tetap itu kita berikan definisi total fixed cost, sementara biaya variabel itu kita memberikan notasinya dengan TVC, total variable cost. Total cost sendiri kita kasih notasinya TC, sehingga total cost itu akan sama dengan total fixed cost plus total variable cost. Bagaimana cara kita menghitung besar kecilnya total fixed cost-nya? Yaitu adalah kita berhitung berapa banyak berapa banyak faktor produksi yang kita gunakan yang sifatnya tetap itu dikalikan dengan harganya. Misalkan tadi kita menyewa gedung, satu gedung per tahunnya katakanlah 100 juta. Maka total fixed cost kita untuk sewa itulah 100 juta. Satu tahun itu, karena dia sudah tetap. Katakanlah tadi Anda punya gerobak mie ayam, misalnya. Punya gerobak misalnya. Ya, punya gerobak misalnya. Dan gerobak ini adalah Anda pakai, jadi satu gerobak, berarti harganya berapa? Ya, satu gerobak dikalikan harga beli gerobaknya. Itu yang saya sebut namanya total fixed cost. Total fixed cost, ya. Sementara biaya variabel, itu Anda perhitungkan dengan berapa banyak faktor produksi yang sifatnya variabel yang Anda gunakan dikalikan dengan harga belinya. Contoh misalkan, katakanlah misalkan tadi adalah Anda untuk menghasilkan 1 kilogram mie ayam, 1 kilogram mie, Anda butuh misalkan adalah 1 kilogram tepung misalkan, ya. Oh enggak deh, untuk 1 kilogram tepung Anda menghasilkan 0,5 kilogram mie ayam. Mie. Berarti adalah ketika saya mau menghasilkan 1 kilogram mie, saya memerlukan 2 kilogram tepung. Maka biaya variabel saya untuk menghasilkan mie ini itu terdiri dari berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk membeli tepung terigu. Jadi biaya variabel per 1 kilogram mie itu adalah terdiri dari salah satu diantaranya adalah biaya variabel atas pembelian tepung terigu. Gitu ya. Beli telurnya lagi dan seterusnya. Nah, untuk menghasilkan satu mangkok mie ayam, ada mie, ada ayamnya, ada sayurnya, ada bumbu-bumbunya kan. Maka untuk bisa menghasilkan satu mangkok mie ayam ini, maka biaya variabel saya adalah biaya variabel atas mie, atas ayam, atas sayur-sayuran, dan atas bumbu-bumbu. Itu namanya kan biaya variabelnya. Biaya variabel untuk mie tadi adalah tepung terigu dan telur. Sehingga kalau kita lihat semua nanti menghitung satu mangkok mie ayam ini sebetulnya ada ini nih. Bahan baku dasar kita ini nih. Berapa beli tepung terigu, berapa beli berapa beli telur ayam, berapa membeli sayur ini nih. Kalau sayurnya terdiri dari misalnya nih, ada pokcainya lah, ada ininya lah ini, kita beli lagi di sini. Ada bumbu-bumbunya lagi, bahwa sini semua ini namanya biaya variabel. Jadi maka nanti kalau Anda menjalankan bisnis, hati-hati betul bagaimana Anda mengelola biaya Anda, ya. Nah, untuk sederhananya saya kasih beberapa contoh yang paling mudah. Saya contoh, tadi udah saya kasih dalam praktek sehari-hari seperti itu, ya. Tapi dalam rangka pembelajaran ini saya berikan contoh sederhana saja. Katakanlah ada satu pebisnis ingin menghasilkan adalah lemon, ya, jus lah, katakanlah dia adalah jus, ya. Jadi dia adalah ini jumlah lemon yang Anda bisa hasilkan per jam diukur dari gelasnya, ya, gelasnya. Anda perhatikan ketika Anda tidak menghasilkan
satu gelas pun lemon tersebut, Anda harus mengeluarkan total cost. Ya, kan Anda sudah sewa gedungnya. Anda sudah beli peralatan-peralatan yang sifatnya fix gitu. Gitu ya. Maka fixed cost Anda itu ada fixed cost Anda ketika Anda tidak menghasilkan barang, itu adalah menjadi total cost Anda. Maka pada saat bisnis Anda belum menghasilkan apapun, maka Anda harus tetap menanggung biaya. Menanggung biaya atas mana? Atas biaya tetap. Atas biaya tetap. Variabelnya belum ada? Ya belum lah, karena kan kalau saya tadi ambil contoh tadi adalah di mie ayam, Anda belum jualan. Anda belum jualan. Ketika Anda tidak menghasilkan apapun, ya Anda tidak mengeluarkan apapun dari sisi variabelnya. Maka total cost Anda lihat adalah pada saat perusahaan itu belum bekerja. Pada saat bisnis itu berjalan, maka total cost-nya itu akan sama dengan fixed cost-nya. Ya. Anda perhatikan berikutnya adalah ketika saya menambah jumlah gelas yang saya hasilkan per jamnya, fixed cost saya tidak berubah. Kolom yang ketiga, fixed cost saya tidak berubah, tetap terus. Karena apa? Karena dalam menghasilkan, dalam contoh kita di sini sampai 10 gelas per jam, Anda tidak perlu merubah biaya tetap Anda. Karena Anda tidak merubah faktor produksi yang sifatnya tetap. Ya. Tapi lihat variabel cost. Lihat di kolom 4 variabel cost. Di kolom 4 variabel cost sudah terlihat dengan cara baik bahwa setiap ada pertambahan jumlah barang yang dihasilkan, dalam hal inilah jumlah gelas lemon yang dihasilkan, itu adalah variabel cost-nya bertambah terus. Bertambah terus. Maka itu dikatakan apa? Biaya variabel, yaitu biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Output yang dihasilkan. Anda perhatikan sekarang, fixed cost-nya sama terus. Mulai dari tidak menghasilkan sampai menghasilkan 10 gelas. Variabel cost akan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah lemon yang dihasilkan. Lihat kolom 2 itu adalah kolom 3 ditambah dengan kolom 4. Coba kita lihat, ketika kita tidak menghasilkan satu pun, berarti total cost-nya apa? Fixed cost ditambah dengan variabel cost. Berarti dia apa? $3 ditambah $0, berarti kan $3. Ketika menambah produksinya menjadi 1 gelas, fixed cost-mu tidak berubah, tetap 3, variabel cost-mu bertambah 0,3. Dan harus membeli lemon kan, jeruk kan untuk Anda peras, untuk Anda olah menjadi jus jeruk misalkan. Keluar biaya 0,3. Maka total cost-mu ketika Anda menghasilkan 1 gelas itu adalah fixed cost-mu di 3 ditambah 0,3 variabel cost-mu ya. Jadi dia apa? 3,3. Lihat lagi sekarang ketika Anda menambah 1 gelas lagi, variabel cost-mu bertambah menjadi 0,8. Fixed cost-mu tidak berubah. Maka total cost-mu adalah fixed cost ditambah dengan variabel cost. Demikian seterusnya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah fixed cost itu tetap besarnya tetap, berapapun produk yang Anda hasilkan, sementara variabel cost-mu itu akan selalu berubah seiring dengan besar kecilnya output yang Anda hasilkan. Total cost akan mengikuti perilaku dari variabel cost. Nah, kalau ini saya gambarkan, maka saya akan dapatkan tadi, ini adalah titik-titik di mana saya menggambarkan sekarang yang saya sebut dengan total cost. Ya, tadi ketika dia 0, fixed cost-nya ada 3, ketika dia 1, 3,03 dan seterusnya. Maka inilah saya katakan kurva total biaya. Kurva total biaya. Ya. Kalau nanti Anda gambarkan total fixed cost-nya, maka dari sini nih, 3, berapapun dia 3 akan, dia merupakan satu garis horizontal ya. Kurva yang Anda lihat nanti adalah horizontal ya. Karena apa? Karena berapapun output yang Anda hasilkan sampai besaran 10, total fixed cost-nya tetap 3 gitu ya.
Nah, mari kita masuk lagi kepada ukuran biaya berikutnya. Ukuran biaya berikutnya itu adalah kalau kita memperhitungkan berapa besar biaya yang kita keluarkan setiap unit produk yang kita hasilkan. Kalau itu konsepnya, maka kita bicara dengan biaya rata-rata. Biaya rata-rata. Berarti adalah per unit output yang kita hasilkan. Mari kita mulai sekarang dengan biaya tetap rata-rata. Yang sering juga kita sebut dengan AFC. Average Fixed Cost, AFC. Kalau ini kita definisikan, biaya tetap rata-rata ini biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap unit produk yang dia hasilkan. Biaya tetap rata-rata itu adalah biaya tetap setiap unit produk yang dihasilkan, setiap unitnya. Perhatikan kata biaya rata-rata dan biaya setiap unit produk yang dihasilkan. Kalau kita gunakan konsep matematika sederhana, maka boleh saya katakan biaya tetap itu adalah biaya tetap rata-rata itu adalah besarnya biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Sekali lagi, biaya tetap rata-rata itu secara matematik ya dapat kita hitung demikian. Jumlah atau besar biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Atas dasar konsep matematika sederhana itu, maka sekarang saya boleh katakan, biaya tetap rata-rata ini ditentukan oleh besar kecilnya jumlah output yang dihasilkan dia. Biaya tetap rata-ratanya ya. Maka saya boleh sekarang mendefinisikan biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Kalau biaya tetapnya sama, maka sekarang karakteristik dari biaya tetap rata-rata itu adalah pasti semakin besar output yang dihasilkan, maka biaya tetap rata-ratanya akan semakin kecil. Kenapa? Karena biaya tetap dibagi dengan jumlah outputnya. Jikalau jumlah outputnya itu bertambah terus sementara biaya tetapnya sama, maka kan yang membaginya kan semakin lama semakin besar, maka hasil baginya semakin lama akan semakin kecil. Kan? Secara matematik, average fixed cost itu is equal to fixed cost divided by quantity. Atau sama dengan FC dibagi dengan Q. Karakteristiknya adalah semakin besar jumlah yang dihasilkan, semakin kecil biaya tetap rata-ratanya. Mari kita cek sekarang dengan biaya variabel rata-rata. Sama pemahaman kita seperti biaya tetap rata-rata tadi. Biaya variabel rata-rata ini adalah biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap unit yang dihasilkan. Setiap unit yang dihasilkan. Artinya sekarang secara matematis boleh saya katakan sekarang biaya variabel rata-rata atau average fixed cost ini akan sama dengan total biaya variabel dibagi dengan total output yang dihasilkan. Maka biaya variabel rata-rata ini dapat kita tentukan dengan cara membagi biaya total variabel yang dikeluarkan perusahaan dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Maka secara sederhana saya boleh buatkan secara matematika seperti ini. Average variable cost is equal to variable cost divided by quantity. Variable cost divided by quantity. Maka sama seperti yang tadi, semakin besar
quantity yang kita hasilkan, maka variable cost kita, average variable cost semakin lama semakin kecil. Ya, semakin lama semakin kecil. Tapi nanti tidak akan selamanya dia semakin lama semakin kecil. Nanti kita akan lihat. Ada beberapa kondisi-kondisi yang menyebabkan variable cost total biaya variabel rata-rata itu tidak selalu semakin lama semakin banyak kuantiti yang dihasilkan, semakin kecil average variable cost. Nanti akan ada saatnya di mana ketika kita menjalankan satu bisnis ya, kita tidak mengelola biaya variabel yang kita keluarkan itu, malah ternyata menyebabkan nanti adalah average variable cost itu akan mengalami kenaikan. Maka nanti kalau yang tadi kita katakan adalah average fixed cost dia semakin lama semakin turun ke bawah, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kalau di average variable cost tidak, pada awalnya dia naik, pada awalnya dia tinggi, kita hasilkan outputnya semakin banyak, semakin menurun sampai nanti ada titik minimum, kemudian akan naik lagi. Nanti kita akan lihat seperti itu bentuknya. Bentuknya adalah U-shape, gitu ya. Bentuk U. Sekarang kita lihat biaya berikutnya, namanya kan biaya rata-rata, average total cost, ya. Ini adalah biaya rata-rata, adalah biaya per unit produk yang dihasilkan. Berarti ini adalah hasil dari seluruh biaya yang kita keluarkan dibagi dengan semua produk yang kita hasilkan. Maka secara sederhana saya boleh katakan biaya rata-rata ini dapat kita tentukan dengan cara membagi biaya total perusahaan dengan jumlah semua output yang dihasilkan. Maka saya katakan dia secara sederhana, average total cost is equal to total cost divided by quantity. Kalau kita lihat sekarang adalah total cost itu adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost, maka saya boleh menyatakan sebetulnya sekarang adalah biaya rata-rata itu adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Total fixed cost dibagi dengan Q ditambah dengan total variable cost dibagi dengan Q itu adalah average total cost. Di mana total fixed cost dibagi dengan Q itulah average total cost. Sementara total variable cost dibagi dengan Q itu adalah average variable cost, maka saya boleh katakan average total cost is equal to average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Bagaimana kita cara menghitungnya? Mari sekarang kita lihat. Ini dia, mari kita lihat. Cara menghitungnya. Lihat adalah di tabel 1, di tabel ini kolom 1 adalah jumlah output yang dihasilkan. Kolom yang kedua adalah total cost. Kolom yang ketiga adalah fixed cost. Kolom yang keempat variable cost. Kolom yang kelima average fixed cost. Kolom yang keenam adalah average variable cost. Dan kolom yang ketujuh adalah average total cost. Jangan dulu perhatikan tabel kolom yang ke-8 ya. Mari sekarang kita cek average cost. Average cost ini adalah fixed cost dibagi dengan Q. Ini dia Q-nya. Jadi adalah kolom 3 dibagi dengan kolom 1. Nah, ketika tidak menghasilkan output Q, berarti fixed cost-nya adalah 3 dibagi dengan 0. 3 dibagi dengan 0. Enggak lah ya, itu 0 lah. Oke, tak terhingga sebetulnya. Ketika kita menghasilkan Q-nya 1, fixed cost-nya 3. Fixed cost-nya 3 nih. Maka saya bisa menghitung average fixed cost-nya sekarang. 3 dibagi dengan 1. Saya ketemu adalah $3. Ketika saya menghasilkan 2, fixed cost kita adalah $3, maka average fixed cost-nya adalah 3 dibagi dengan 2 adalah 1,5. Dan ketika kita menghasilkan 3, fixed cost-nya 3, maka average fixed cost-nya adalah 3 dibagi dengan 3 adalah 1 dan seterusnya. Seterusnya ya. Lihatlah bahwa semakin besar output yang kita hasilkan, sementara fixed cost-nya itu sama terus, maka apa?
karakteristik average viskos kita. Semakin lama average viskos kita semakin kecil. Kecil ya. Mari sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung average variable cost. Average variable cost tadi sudah kita definisikan, dia adalah variable cost saya bagi dengan Q-nya. Ini nih. Maka variable cost ketika dia saya hasilkan 0, belum ada variable cost-nya 0, maka dia belum ada kita keluarkan apapun. Ketika saya menghasilkan satu ya, variable cost-nya saya katakan 0,3 nih. Maka average variable cost adalah 0,3 dibagi dengan 1. Itu 0,3. Ketika saya hasilkan 2, variable cost-nya kita adalah 0,8. Maka average variable cost kita adalah 0,8. Saya bagi dengan 2 adalah 0,4. Ketika saya menghasilkan 3, variable cost-nya adalah 1,5. Maka boleh saya sekarang hitung average variable cost-nya adalah 1,5 dibagi dengan 3, itu adalah 0,5. Demikian seterusnya. Coba kalau 10 output yang saya hasilkan, variable cost-nya 12, maka average variable cost-nya adalah 12 dibagi dengan 10 adalah 1,2. Anda lihat nih sekarang nih. Average variable cost ya. 1 average variable cost ya. 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 ini. Jadi dia adalah average variable cost-nya dia mengalami kenaikan. Ya, dia mengalami kenaikan. Oke. Sekarang mari kita cek sekarang. Bagaimana dengan average total cost-nya kita? Average total cost-nya itu adalah tadi total cost dibagi dengan Q. Ya, berarti adalah ketika saya menghasilkan 0, total cost saya 3, average total cost saya belum ada. Ketika saya menghasilkan 1, total cost saya 3,3, maka saya sekarang dapatkan average total cost saya adalah 3,3 dibagi 1 adalah 3,3. Ketika saya hasilkan 2, total cost saya 3,8, maka average total cost saya adalah 3,8 dibagi dengan 2 adalah 1,9. Ketika saya hasilkan 3, total cost saya 4,5 nih ya, 4,5, maka average total cost saya adalah 4,5 dibagi dengan 3 adalah 1,5 dan seterusnya. Ketika saya hasilkan 10, total cost saya 15. Maka saya akan average total saya adalah average total cost saya adalah 15 dibagi dengan 10 adalah 1,5. Ini ya. Ini adalah average total cost adalah kolom yang kedua, saya bagi dengan kolom yang kolom pertama. Atau bisa juga saya lakukan average fixed cost saya tambah dengan average variable cost. 3 saya tambah dengan 0,3, 3,3. Ketika saya hasilkan 2 adalah average fixed cost saya 1,5, saya tambah dengan 0,4 adalah 1,9. Ketika 10, ketika dia 10, berarti dia adalah average fixed cost saya 0,3, variable cost saya 1,2, maka average total cost saya 1,5. Demikian. Bagaimana pengertian average variable cost, average fixed cost, dan average cost. Ada satu lagi biaya yang harus Anda perhatikan betul. Oh ya, sebentar dulu, karakteristiknya dulu. Untuk karakteristiknya lihat nih bahwa average total cost kita tinggi dulu pada awal, kemudian mengalami penurunan, kemudian dia mengalami kenaikan lagi. Ada titik menemu, seperti yang saya katakan tadi. Ya, pada awalnya dia naik, tinggi besar, kemudian seiring dengan pertambahan, dia turun sampai dia minimum di 1,3, naik lagi dia terus. Nah, makanya bentuknya adalah U-shape ya. Bentuknya bentuk U. Kurva U untuk average total cost-nya ya, average total cost-nya. Baik. Kemudian kita cek sekarang masuk dah satu lagi namanya kan biaya marginal. Ini juga perlu Anda harus kelola dengan baik. Biaya marginal ini adalah biaya yang
harus Anda kelola dengan baik. Karena apa? Ini mengukur berapa sih tambahan biaya yang Anda alami ketika Anda menambah produksi. Ketika Anda menambah produksi. Ingat, ketika Anda menambah produksi, berarti kan Anda harus menambah variabel, ya kan? Tadi seperti kalau saya menambah porsi mie ayam yang saya jual, berarti saya harus menambah mie ayamnya, menambah sayur-sayurnya kan? Nah sekarang kalau saya menambah penjualan saya, berapa sih akibatnya terhadap pertambahan biaya saya itu sebetulnya? Ketika kita ingin memperhatikan itu, maka perhatikan betul. Jangan sampai terjadi adalah Anda menambah produksi yang akan menghasilkan tambahan penerimaan Anda karena Anda sudah jual ya. Ternyata besarnya tambahan penerimaan karena Anda menambah produksi itu lebih kecil dari tambahan kosnya Anda. Iya, Anda tidak bijak untuk melakukan proses penambahan produksi. Karena apa? Tambahan penerimaan Anda lebih kecil dari tambahan biaya Anda. Anda tidak akan boleh tambahan keuntungan. Nah, maka biaya marginal ini adalah mengukur kenaikan biaya total oleh karena pengusaha, oleh karena pebisnis menambah produksinya. Maka secara matematik bagaimana caranya? Itu kita cara menghitung sederhana adalah biaya marginal dihitung dengan cara membagi tambahan biaya dengan tambahan outputnya. Atau marginal cost itu akan sama dengan tambahan total biaya dibagi dengan tambahan outputnya. Atau delta, tambahan itu kan delta ya, delta TC dibagi dengan delta Q. Ya, delta TC dibagi dengan delta Q. Ingat harapan kita adalah kalau bisa nih, ya, tambahan penerimaan kita itu harus lebih besar dari tambahan biaya yang kita keluarkan untuk menambah penerimaan kita tadi. Mari kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Nah, ini cara menghitungnya nih. Marginal cost, ini adalah di kolom yang ke-8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kolom ke-8. Marginal cost nih, marginal cost. Mari sekarang kita hitung. Marginal cost adalah delta total cost dibagi dengan delta Q. Nah, ini nih deltanya nih. Ini adalah Q-nya bertambah dari 0 menjadi 1, berarti kan delta Q-nya 1. Total cost kita bertambah dari 3 menjadi 3,3. Berarti total cost kita bertambah 3,3 dikurangi dengan 3. Berarti kan 0,3 ya. 0,3 saya bagi dengan tambahan Q1. Berarti saya dapatkan berapa? 3,3 dibagi 1. Ini dia 0,3. Jadi 0,3 ini datangnya dari tambahan total cost-nya 3,3 dikurang 3 dibagi dengan tambahan Q-nya 1 dikurang 0. 0,3. Sekarang mari kita lihat ketika saya tambah 1 menjadi 2. Berapa tambahan total cost saya? 3,8 saya kurangi dengan 3,3. Berarti adalah 0,5 ya. Saya bagi dengan tambahan Q saya. Dari 1 menjadi 2. Bertambahnya berapa? 2 dikurang 1. 1. Sehingga 0,5 dibagi dengan 1 adalah 0,5. Bagaimana kalau 2 ke 3? Lihat nih 2 ke 3 nih. Total cost-nya 3,8 bertambah menjadi 4,5. Maka penambahannya berapa? 4,5 dikurangi 3,0 itu akan sama dengan 0,7. Tambahan Q-nya berapa? Dari 2 menjadi 3, tambahannya 1. Arti 0,7 dibagi dengan 1 adalah 0,7. Dan demikian seterusnya. Coba kita lihat pertambahan dari 9 ke 10. Ketika dia 9, total cost saya 12,9. Ketika output saya tambah menjadi 10, total cost-nya menjadi 15. Maka saya mendapatkan sekarang pertambahan total cost-nya berapa? 15 dikurangi dengan 12,9 adalah 2,1. Dibagi dengan pertambahan output-nya 9 menjadi 10 adalah 1. Maka 2,1 dibagi 1 adalah 2,1. Dapat aja itu. Itu cara menghitung marginal cost. Kalau ini semua sekarang kita gambarkan, nah
Inilah saya dapatkan average total cost. Caranya mandi apa ini? Ini aja digambarkan nih, ini nih. Kolom 7 ya, kolom 7. Jadi kolom 7 dengan kolom 1. Nah, saya dapat nih. Namanya kan average total cost. Yang kedua, saya gambarkan sekarang adalah average fixed cost. Berarti mana saya gambarkan? Adalah kolom yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kolom 5 dengan kolom 1. Kolom 5 dengan kolom 1. Maka saya temuin nih gambarnya nih. Nah, ini dia nih. Ini adalah jumlah 1, 2, 3 aku ya. Ini adalah total cost-nya. Gambar untuk yang average fixed cost. Kemudian kolom yang ke-6 saya gambarkan. Ini adalah, marginal cost. Ini saya gambarkan adalah kolom yang 8 dengan kolom yang 1. Dan satu lagi adalah average variable cost. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita cek sama-sama. Mari kita cek sama-sama. Ya, demikian nih. Lihatlah, average fixed cost kurvanya makin lama semakin kecil. Menurun terus ya, menurun terus. Average fixed cost makin lama output yang dihasilkan, biaya rata-rata fixed cost-nya semakin kecil. Bagaimana dengan average variable cost? Dia naik dulu, naik gitu ya. Dia mengalami kenaikannya. Bagaimana dengan marginal cost? Ada di sini nih, marginal cost-nya adalah sama, mengalami kenaikan juga. Dan average total cost ya, ini adalah dia pada awalnya dia tinggi, saya hasilkan banyak, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi dia ya. Nanti kalau ini digambarkan, nanti bisa ke dapur. Inilah gambar yang bisa kita gunakan, lebih sederhana terkait dengan beberapa jenis biaya yang